Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Oh, seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Kami mau sembah Kamu dengan hatiku. Ini penyembahanku, Tuhan. Haleluya. Ini sembahku, Tuhan. Ini pujianku. Haleluya. Ini sembahku, ini pujianku, dengan segenap hati. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan,
sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus, mengasihimu, Yesus, mengasihimu, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu dalam kemurahan Tuhan. Dan kesempatan ini biar kita pakai untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang hidup untuk menghidupi kehidupan rohani kita, ya. Ayo saudara tenangkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6, ya. Saudara perhatikan, ini bagus sekali, ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6, ya. Dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi orang yang di dalam Tuhan tuh harus bersukacita, ya. Terus dikatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi orang yang bersukacita itu hatinya diubah oleh Tuhan menjadi hati yang baik. Dan hati yang baik itu bukan untuk kita, tetapi di sini supaya diketahui, ya, hendaklah kebahagiaan hatimu diketahui semua orang bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita, ya. Terus ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, pertama-tama anak-anak Tuhan itu di sini dikatakan anak-anak Tuhan harus mempunyai sukacita. Sukacita yang dari Tuhan dan sukacita yang dari dunia itu lain. Ya, mungkin ini contoh.
Wah, saudara senang sebab berhasil. Ya? Dalam pekerjaan bisa mengumpulkan banyak harta, sukacita. Tetapi sukacita itu tidak terus langgeng, sukacita tidak. Nanti saudara menderita kerugian dan seterusnya. Sukacita saudara hilang. Sukacita saudara itu hilang. Jadi sukacita yang dari dunia ini gampang berubah. Tetapi di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan mempunyai sukacita yang kekal. Sebab Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan ini sukacita tidak bisa dikuasai oleh setan. Setan tidak mampu terhadap Roh Kudus, setan tidak berani. Jadi sukacita itu terus. Kalau orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia mempunyai sukacita yang terus menerus sampai sukacita yang langgeng, yang kekal. Nah, terus ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi orang yang sukacita itu, orang itu bukan saja cuma sukacita dalam Tuhan, tetapi sukacita itu membawa kebaikan hati. Nek orang yang bersukacita tapi hatinya jahat, itu bukan dari Tuhan. Ya. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu. Sukacita itu mengubah hati kita yang dikuasai oleh setan menjadi sukacita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga sukacita itu mewujudkan kebaikan hati, kasih, kemurahan, sabar, kebaikan, lemah lembut, penguasaan diri. Itu adalah sukacita yang dari Tuhan. Supaya sukacitamu itu diketahui oleh banyak orang, Tuhan sudah dekat. Artinya menunjukkan bahwa hidupmu itu dekat dengan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Terus ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang yang penuh sukacita itu tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi kekhawatiran. Khawatir tidak bisa makan. Khawatir ada pandemi. Khawatir macam-macam kejahatan dan sebagainya. Tidak khawatir. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, itu orang yang penuh kasih Kristus. Itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Orang itu penuh dengan kasih Kristus. Lantas sering juga sudah saya katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang takut tuh mengandung hukuman. Orang yang takut tidak sempurna kasihnya. Jadi saudara-saudara, sukacita itu karena kasih Kristus. Hendaklah dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tidak perlu khawatir. Orang yang penuh sukacita di dalam Tuhan itu tidak ada kekhawatiran. Ya. Tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Orang saudara yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan, yaitu sukacita di dalam roh, itu dia suka berdoa. Dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, sampai di sini kita ini terlalu sibuk dengan dunia ini sehingga kita kurang untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kurangnya merenungkan firman Tuhan, hidup kita itu dikuasai oleh setan. Sehingga kuasa setan itu tidak bisa membuat kita sukacita. Sukacita yang abadi yang dari Tuhan. Tidak ada. Tetapi pada kesempatan ini, ya saudara, kita belajar orang yang di dalam Tuhan itu, Tuhan menjanjikan sukacita. Ya, saudara nanti baca itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikatakan kasih. Di dalam kasih itu ada sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Oh, itu luar biasa, saudara. Ya, apa yang kita cari di dalam Tuhan? Apa artinya kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa artinya kita sering ke gereja? Artinya kita mencari sukacita, damai sejahtera, kasih yang daripada Tuhan. Oh saudara, kalau itu terjadi, Tuhan bilang, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Sebab tadi saya katakan, di dalam kasih Tuhan itu melenyapkan kekhawatiran. Sebab kekhawatiran itu berdampak hukuman. Orang yang khawatir itu dihukum. Orang yang tidak ada kasih, tidak ada
sukacita itu berarti orang itu yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, takut, bahaya, sakit, mati. Itu gandengannya. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya, kita sudah sesingkat ini merenungkan firman Tuhan dengan harapan supaya Roh Kudus menjamah hidup kita, supaya hidup kita itu penuh sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ya, saudara-saudara, ayo kita lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Lantas di sini tadi dikata, nyatakan itu dalam doa, permohonan, dan mengucap syukur. Saudara catat Filipi pasal 4 ayat 4-6. Itu bagus kalau saudara baca dan saudara lantas renungkan, saudara doa, permohonan, dan mengucap syukur. Tuhan sudah dekat dengan saudara. Puji Tuhan, ya saudara. Ayo kita akhiri dengan doa permohonan, ya. Oh Tuhan, hidup ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, macam-macam permasalahan, bahaya, dan seterusnya, sakit sampai kematian. Tetapi Tuhan, apa sih hasil hidupku di dalam Tuhan? Kalau kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, Roh Kudus memberi kami kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Tuhan, biar Filipi pasal 4 ayat 4-6 kami ingat-ingat dan kami baca, kami tekuni. Di situ ada kata-kata berdoa, permintaan, dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mendengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Allah, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.